البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masih dalam bab doa untuk kebaikan orang yang sakit. Ini bagian dari ruqyah ya, insyaallah. Al-haditsus sabi' wal arba'un ba'da tis'imi'ah 947. Wa anha, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering menjenguk sebagian keluarga beliau. Yamsahu biyadihil yumna. Beliau dalam keadaan beliau mengusap dengan tangan kanannya. Mengusap orang itu atau bagian yang sakit barangkali dengan tangan kanannya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, Allahumma rabban nas, wahai Allah, wahai Rabb manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit, wasfi, dan sembuhkanlah, antas syafi, engkaulah penyembuh, la syifaa illa syifa'uk, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, syifaan la yughadiru saqaman, penyakit kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis ini bagian dari hadis-hadis yang menggalakkan. Yang pertama adalah menjenguk orang sakit, karena kana ya'udu, karena dengan fi'il mudhari' menunjukkan istimrar atau taksir, sering atau terus-menerus atau sering. Menunjukkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sibuk sebagai kepala negara, sebagai pemimpin umat dengan kesibukan yang luar biasa dan juga sibuk ibadah kepada Allah Ta'ala secara khusus, beliau juga menjenguk para kaum muslimin yang sakit, memberikan contoh yang baik, menebarkan doa-doa keberkahan dan seterusnya. Baik, ini menunjukkan besarnya perhatian beliau kepada umat sebagai bagian dari apa itu? Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan kaum mukminin dalam masalah saling cinta, saling menyayangi dan saling menolong di antara mereka adalah seperti satu badan. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Jika ada salah satu anggota badan yang sakit, maka anggota badan yang lainnya saling memanggil. Dengan apa? Menjadi begadang, tidak mampu tidur, dan juga semuanya ikut demam. Nah, ini saling memberikan perhatian. Yang ini sakit, yang itu menjenguk, dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini yamsahu biyadihil yumna, maf'ul bihnya terhapus, yaitu yamsahuhu, mengusap orang itu. Nah, ini juga bagian dari adab di dalam sakit. Kita mungkin memegang keningnya, oh panas, oh gimana, terasa pening, menunjukkan kita memberikan perhatian kepada orang tersebut. Tidak sekedar hadir sodor badan menunjukkan kita ada terus belah pergi, bukan begitu. Tapi memang menunjukkan kita memang menumpukan perhatian. Mungkin kalau kita misalkan lihat dia sedang pakai infus, kita perhatikan infusnya, kemudian kita komentar, oh ini pakai itu ya, natrium chloride, oh berarti kurang garam. Oh ini glukos, oh berarti kurang gula. Istilahnya nampak kita memang punya perhatian. Demikian pula kalau dia sedang ada alat-alat ke jantung atau kemana, oh istilahnya betul-betul nampak kita ini memusatkan perhatian kepada jenis sakit yang dia alami, untuk kita tanyakan, untuk kita barangkali memberikan hiburan-hiburan atau nasihat, bimbingan dan sebagainya. Nah, di sini Rasulullah memegang badan atau anggota badan dari orang tersebut, seperti yang dilakukan juga oleh para sahabat. Ibnu Mas'ud ketika menjenguk Nabi, tangannya memegang di atas selimut Nabi, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, Anda mengalami demam lebih besar daripada demam-demam orang lain, atau 2 kali lipat dari orang biasa. Yaitu ada perhatian, bukan sekedar datang, tapi memang memperhatikan pola sakitnya begini dan begitu. Kalau perlu dipegang ya dipegang, dan seterusnya. Nah, di sini biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Ini kata para ulama ini mustahab, tidak sampai wajib, tapi ini mustahab.
Karena al-yumna itu dari al-yumen, keberuntungan. Sehingga apa? Diharapkan kalau dia memegang dengan tangan kanan, orang itu mendapatkan tambahan keberuntungan, keberkahan dan sebagainya. Walaupun tangan kiri tidak apa-apa, tapi tangan kanan itu lebih diharapkan mendatangkan keberkahan, karena Allah suka dalam perkara-perkara yang baik kita memegang dengan tangan kanan. Apalagi orang sakit, dia lebih memerlukan, dalam situasi sangat memerlukan keberkahan itu. Maka kita menggalakkan untuk memegangnya adalah dengan tangan kanan. Kalau perlu dua tangan, ya dua tangan. Wa yaqul, kemudian beliau berdoa. Baik, ini bagian dari ruqyah. Allahumma rabban nas, wahai Allah, bukan sekedar Rabbi, tapi apa? Allahumma. Ini mimnya menunjukkan apa? Ad-dhamm. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jala'il Afham, seakan-akan kita memanggil semua nama. Kita tahu di sini mimnya ada dua. Mim yang pertama sebagai badal dari ya, dari apa? Ya nida, dari harfun nida, dari ya. Semula kan ya Allah, ya Allah. Itu mim pertama. Mim kedua menunjukkan dhamm, yaitu memanggil semua nama-nama Allah. Seakan-akan Allah dengan entah berapa banyak nama dia kita panggil dalam satu seruan, Allahumma. Kemudian memanggilnya seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul menggunakan Rabbi atau Rabbana. Karena ini bagian dari rububiyah Allah Ta'ala, masalah memberikan penyakit atau memberikan kesembuhan. Dan ini juga bagian dari tawasul dengan asma wa sifat, yaitu dengan rububiyah Allah kali ini. Rabban nas, wahai Rabb seluruh manusia. Tatkala dialah Rabb manusia, dia yang paling tahu apa yang dialami oleh manusia dan paling tahu bagaimana mengobatinya, memberikan solusi dan sebagainya. Maka dia dipanggil dengan nama yang sesuai di situ, dengan idhofah yang layak, Rabban nas. Kemudian masuk kepada inti permohonannya, adhibil ba's. Dalam riwayat yang adhibil ba's, ini biasa ya. Terkadang alif, terkadang apa, hamzah qata dirubah menjadi mad, ba's. Adhibil ba's, hilangkanlah al-ba's. Al-ba's adalah segala kesulitan, kesusahan, kepayahan, musibah, penyakit dan sebagainya. Al-ba's kadang artinya juga peperangan dan keganasan. Al-ba's, hilangkanlah kesulitan dan rasa sakit. Wasfi, ini maf'ul bihnya dihapus, yaitu wasfihi, sembuhkanlah dia, orang yang sakit tadi itu. Antas syafi, wa antas syafi, wawunya dohirnya adalah wawu haliyah, yaitu dalam keadaan engkaulah pemberi kesembuhan. Di sini ditetapkannya nama Allah Asy-Syafi. Kalau dalam Al-Quran itu sifat yang didapatkan dari fi'il. Wa idza maritu fahuwa yashfin, pakai fi'il, menunjukkan punya sifat asy-syifa. Kalau dalam hadis ditetapkan betul-betul nama Allah adalah Asy-Syafi. Thayyib. La syifaa illa syifa'uk. Di sini ada tauhid juga. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Tidak dinisbatkan kepada alat-alat, tidak dinisbatkan kepada para juru obat, tapi dinisbatkan kepada Allah. Orang hanya berusaha, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, di sini ada tauhid. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Para dokter tidak mampu menyembuhkan orang sakit. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis siapa ya? Ibni Abbas, tentang gulam itu. Tatkala dikatakan engkau menyembuhkan ini, dia mengatakan Allah lah yang menyembuhkan. Saya sekedar berdoa, menunjukkan bahwasanya ini ajaran tauhid, Allah yang menyembuhkan. Kalau orang-orang para mubasyirun itu apa ya? Para penyiar agama Kristen itu kalau pergi ke Indonesia atau pergi ke negara-negara di Afrika, ke tempat pedalaman, kemudian apa? Memakai kesaktian katanya, atau pakai bantuan jin barangkali, mengatakan oh kesembuhan datang dari Yesus. Naudzubillah. Kita mestinya lebih menekankan masalah tauhid, kesembuhan itu datang dari Allah. Kita ajari orang-orang jahil tadi agar tidak tertipu dengan para juru obat dari kufar itu. Kita katakan Allah lah yang menyembuhkan. Thayyib. Disebutkan di sini
Syifaan la yughadiru saqaman. Ini lebih ditegaskan lagi, bukan kesembuhan temporer, kesembuhan dikasih panadol, oh sembuh, padahal tidak demikian. Atau dikasih painkiller atau apa yang lain-lain agar tidak lagi terasa sakit, padahal penyakitnya masih ada, cuma apa, otaknya dibuat bingung dan sebagainya. Tapi jelas dalam doa ini kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, betul-betul minta kesembuhan yang hakiki. Kalau doa jangan setengah-setengah, ya Allah sembuhkanlah walaupun 3 hari, tak, minta kesembuhan yang total. Perkara nanti kesimpulannya Allah memberikan seberapa itu terserah Allah, tapi kita minta sebaik-baiknya, minta sesempurna mungkin. Baik. Di dalam hadis ini ada dalil tentang ruqyah dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang yang sakit tadi. Baik. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu. Ada orang yang mengatakan nanti kalau Umar mati, ya penggantinya adalah fulan-fulan. Oh, ini jelas membuat Umar marah mendengar berita kayak gitu. Bukan Amirul Mukminin didoakan agar umur panjang dan diberkahi, tapi malah sudah memikirkan pengganti Umar siapa. Kalau dia mati gantinya ini. Mestinya mendoakan kesembuhan, mendoakan kesehatan, mendoakan keberkahan, doa-doa yang baik. Tidak seperti juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis, tatkala Imam Syafi'i sakit, tahu-tahu ada salah satu teman dekat beliau, murid dekatnya mengatakan, kalau Anda nanti mati, pengganti Anda ini aja ya. Wah, ini buat Imam Syafi'i marah seperti itu. Bukan mendoakan yang baik, malah apa? Sudah mikir pengganti Anda fulan. Ini tentunya apa? Bukan adab yang baik. Ada juga satu pemuda masuk ke Imam Syafi'i mengatakan Allahumma, yaitu apa? Mengatakan apa kalimatnya itu, Allahu yushfi. Kata Imam Syafi'i, Allahumma istajib niyatah wa la tastajib lafdhah. Ya Allah, kabulkanlah niat dia, jangan engkau kabulkan lafaz dia. Niatnya baik, tapi dia tak paham bahasa Arab barangkali. Allah yushfik artinya semoga Allah membinasakan engkau. Yang betul yashfik, bukan yushfik. Ashfa itu menghilangkan kesembuhan justru. Kalau syafa itu menyembuhkan. Nah, doanya silap. Tapi niatnya baik, cuma silap bicara aja. Baik. Intinya adalah di antara sunnah di dalam menjenguk orang sakit adalah mendatangkan kalimat-kalimat yang baik, mengajari tauhid dan mendoakan dengan doa-doa yang baik. Kesembuhan total, bukan sekedar kesembuhan setengah-setengah atau apa. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, al-haditsus samin wal arba'un ba'da tis'imi'ah 948. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Sabit rahimahullah. Baik. Jelas ini apa? Sabit bin Aslam al-Bunani, Abu Muhammad al-Basri, beliau adalah siqah, sahabat abid. Asbatun Nasfi Anas. Asbatun Nasfi Anas ada 4 ya. Yang terbaik adalah beliau ini, Sabit bin Aslam al-Bunani. Kemudian Qatadah. Ada yang mengatakan Qatadah kalah dengan Abdul Aziz ibnu Suhaib. Tak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Az-Zuhri. Nah, di sini Anas berkata kepada murid terbaiknya yaitu Sabit bin Aslam al-Bunani. Sabit bin Aslam dikatakan, kalau tak salah ya di sebagian biografinya, kalau beliau dikatakan besok itu kiamat, beliau tak mampu menambah ibadah, saking penuhnya jadwal ibadah beliau, saking rajinnya ibadah. Selain beliau ulama yang sangat tinggi, Asbatun Nasfi Anas. Ala artika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau, ini harfu ta'rid yaitu penawaran, maukah engkau untuk aku meruqyahmu dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bala. Beliau mengatakan tentu. Ya, ini tidak masuk di dalam istirqa minta ruqyah karena ditawari oleh Anas. Telah disebutkan oleh para fuqaha, kalau seseorang sudah menawari kemudian kita mengambil penawaran tadi tidak dikatakan meminta-minta. Ini yang rajih. Dengan apa? Beberapa dalil. Sebagaimana tatkala Rasulullah mengatakan nanti kalau sudah datang harta dari Bahrain, maka engkau akan saya beri begini. Kemudian Jabir datang, tapi Rasulullah sudah wafat. Harta Bahrain datang di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Jabir mengatakan Rasulullah berjanji begini, maka berilah saya. Ini tidak masuk dalam minta-minta yang dilarang. Karena
dia sudah ditawari sejak awal. Nah, dia sekedar apa? Mengambil hak dia. Sekedar mengambil hak itu tidak dikatakan meminta-minta. Baik. Pernah anak tanyakan ke sebagian masyayikh seperti ini meminta-minta atau tidak? Beliau mengatakan sebaiknya jangan dilakukan walaupun sudah ada tawaran, tapi kalau dia mengambil tidak masalah. Dan memang betul tidak masalah, dan contoh dari para sahabat menunjukkan bahwasanya seperti ini tidak meminta-minta, mereka mempraktekkan. Baik. Adapun kalam tadi sebaiknya jangan dilakukan. Tidak, yang betul adalah boleh dilakukan, tidak masalah. Karena para salaf mempraktekkan itu. Kalau sudah ditawari, kemudian mengambil penawaran, ini tidak meminta-minta. Karena sudah dibuka pintunya, kita dipersilahkan masuk, kita masuk. Bukan meminta-minta. Baik, nah seperti ini tidak dikatakan minta ruqyah karena sudah ditawari oleh Anas. Maukah engkau aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah SAW? Maka Sabit mengatakan tentu. Qal Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Baik. Wahai Allah, wahai Rabb manusia, wahai yang menghilangkan penyakit dan kepayahan. Sebagian ulama menjadikan ini termasuk dari nama Allah Ta'ala. Nama apa itu? Minal asma al-mudhafah, nama yang berupa idhafah. Baik, mudhibil ba's, mudhibul ba's namanya. Dipanggil jadi apa? Jadi mansub karena apa? Munada mudhaf, mudhibal ba's. Isfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkaulah pemberi kesembuhan. Anta syafi ini polanya adalah pola taklil karena engkaulah pemberi kesembuhan. La syafiya illa ant, tiada penyembuh kecuali engkau. Ini juga ajaran tauhid. Tidak ada yang layak dikatakan penyembuh, juru penyembuh, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Yang lain sekedar apa? Juru obat istilahnya, atau murafik sebagai perawat. Nah, itu tidak mengapa. Tabib bagaimana? Nabi lebih menekankan, lebih baik apa? Mengatakan orang ini adalah murafik. Karena apa? At-tabib huwa Allah, kata Nabi. Tabib adalah Allah. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan diberi keringanan untuk masalah tabib. Tapi kalau syafi tidak ada kecuali Allah. Syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan, tidak menyisakan penyakit atau rasa sakit. Ini hampir sama dengan hadis Aisyah tadi, tetapi ada beberapa kelebihan, yaitu asma'ullah ta'ala dan tauhid yang lebih kelas, yang lebih kuat lagi. Kalau yang lafaz Aisyah la syifa'a illa syifa'uk, ini penafian apa? Masdar. Kalau yang sekarang di dalam riwayat Anas itu la syafi'a illa anta. Ini tauhidnya lebih jelas, tidak ada penyembuh kecuali engkau. Dan inti hadisnya sama. Dan hadis ini juga menjadi dalil bolehnya menawarkan ruqyah. Dalil-dalil yang lain menunjukkan tanpa menawarkan tak mengapa, langsung kita ruqyah dia tanpa banyak bicara. Dua-duanya boleh, tidak masalah. Cuma di sini Anas menisbatkan kepada Nabi, dan ini lebih kuat lagi. Bukan ruqyah buatan saya sendiri, walaupun itu boleh dengan syarat-syaratnya. Tapi ini ruqyah dari Nabi, lebih ada harapan yang lebih besar lagi, lebih diberkahi karena datang dari pembawa wahyu. Ilahuna wallahu a'lam.